Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti lembaga survei yang disebutnya sebagai alat pemenangan dan bahkan bisa diintervensi. Dari survei terbaru, pasangan Prabowo Gibran masih mengungguli duet Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Benarkah lembaga survei bisa diintervensi untuk memenangkan di Pilpres 2024? Persaingan Capres-Cawapres 2024 terus memanas setelah ketiga pasangan calon mendapatkan nomor urut dari Komisi Pemilihan Umum. Pertarungan tiga pasangan Capres-Cawapres tergambar dari sejumlah hasil survei Pilpres. Namun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir hasil dari sejumlah survei yang belakangan ramai dirilis. Hasto menyatakan survei dipakai sebagai alat pemenangan. Hasto juga menyebut survei bisa diintervensi. Namun Hasto yakin masyarakat tetap akan memilih duet Ganjar Mahfud. Survei yang paling penting itu adalah gerakan rakyat di mana Ganjar Mahfud didorong oleh suatu optimisme karena inilah pasangan yang menjawab berbagai persoalan bangsa Indonesia. Khususnya bagaimana dengan memberantas korupsi, kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda Indonesia, dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong pendidikan vokasi. Survei yang terpenting bagaimana Ganjar Pranowo hadir di pintu-pintu rakyat melalui belusukan, kerja satset, dan gaspol di dalam mendorong kepemimpinan untuk rakyat. Karena Ganjar telah terbukti kepemimpinan baik di DPR maupun juga di Jawa Tengah terbukti dalam mengatasi kemiskinan terbesar dibandingkan dengan provinsi yang lain, apalagi dipadukan dengan Prof. Mahfud sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong cilik, sehingga perpaduan keduanya akan menciptakan pergerakan yang cepat bagi Indonesia unggul. Dari survei terbaru LSI DNJA yang digelar 6 hingga 13 November, Prabowo Gibran unggul dengan 40,3%. Sementara Ganjar Mahfud 28,6% dan Anies Mohaimin 20,3%. Survei sebelumnya yang digelar Indikator Politik dan Indobarometer juga menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran. Namun yang mengejutkan, hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion menunjukkan Prabowo Subianto unggul, disusul Anies Baswedan di posisi kedua dan Ganjar Pranowo di posisi ketiga. Artinya ketika tiga poros ini berlaga bersamaan, maka sebetulnya kontestasi yang paling kuat itu adalah Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar termasuk yang diuntungkan dengan kontestasi itu. Kenapa? Karena perubahan pemilih Anies Baswedan jauh lebih mapan, lebih stabil dibandingkan dengan pemilihnya Ganjar Pranowo. Lalu benarkah survei bisa diintervensi sebagai alat pemenangan menjelang Pilpres? Tim TV One mengabarkan. Menyusul rilis sejumlah survei Pilpres yang menunjukkan keunggulan duet Prabowo Gibran, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut survei bisa diintervensi. Hasto Kristianto ini juga menilai survei ini sebagai alat pemenangan ya? Ya, dan benarkah survei Pilpres bisa diintervensi? Kita akan bahas bersama dengan politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Jansen Sitindaun, dan Direktur LSI DNJA Damas Hanggoro Pamungkas. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Ya, kita mulai dulu ke Bang Deddy ya. Bang Deddy, sebetulnya dasar pernyataan dari Mas Hasto yang menyampaikan bahwa lembaga survei ini bisa diintervensi itu apa? Indikatornya, Bang Deddy. Kedengaran nggak suara saya? Terdengar jelas? Silakan Bang Deddy. Baik. Jadi apa yang terjadi di Indonesia hari ini bukanlah khas Indonesia. Bukan yang pertama juga. Saya dulu bekerja di sebuah lembaga internasional yang pertama kali membawa survei politik di Indonesia, termasuk Quick Count. Lalu saya juga belajar komunikasi politik dan campaign management itu di Inggris ya. Jadi saya paham betul tentang ini.
Kalau Anda mau tanya apa indikatornya, saya kira kita berujuk saja ke pengalaman di luar negeri dan di dalam Indonesia sendiri. Anda silakan baca buku The Opinion Makers, ya, An Insider Exposed to the Truth. Ini oleh David Moore kalau saya nggak salah, David Moore. Dia mantan pollster dari Gallup di Amerika, ya, yang kemudian keluar dari lembaga survei karena tidak tahan dengan kebusukan di lembaga survei. Terutama terkait dengan Pilpres waktu itu antara George Bush II dengan Kerry kalau saya nggak salah, ya. Di buku itu dia telanjangi semua bagaimana sebenarnya lembaga-lembaga pollster itu berubah menjadi pabrikasi opini yang luar biasa dengan memaksakan kebenaran dengan dalih saintifik kepada publik. Itu sudah sangat jelas buku itu mengupas, ya. Di beberapa negara juga terjadi pertanyaan-pertanyaan menyangkut kredibilitas lembaga survei. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah lembaga survei bisa diintervensi? Saya jawab, bisa. Nah, bagaimana cara indikatornya kita melihat? Pertama, lihatlah rekam jejak dari lembaga survei tersebut, kredibilitasnya, ya, rekam jejaknya di masa lalu dia seperti apa. Yang kedua, menyangkut rekam jejak, apakah dia juga berperan sebagai konsultan? Ya, itu. Lalu 3, lihat afiliasi politik atau kecenderungan politik dari pemilik survei itu. Itu rekam jejak akan bisa membawa kita menilai. Yang kedua, kita lihat dari mana sumber pendanaan. Sumber pendanaan untuk survei itu dari mana sangat penting. Kenapa? Karena biaya survei besar, Mbak. Untuk tingkat provinsi aja bisa sampai 800 juta. Kabupaten kota itu 300. Nah, bayangkan kalau survei nasional tentu di atas 1 miliar. Jadi harus menjadi pertanyaan dari mana dana lembaga survei itu. Apalagi ketika surveyornya itu punya afiliasi politik, rekam jejak di belakang yang tadi itu, ya, pernah membuktikan surveinya tidak baik, tidak benar gitu, ya. Lalu kemudian ada afiliasi politik. Misalnya ambil contoh misalnya Denny J.A. Ya, ini kan selalu menjadi konsultan politik dan kita tahu sendiri rekam jejaknya seperti apa. Yang kedua, katakan Indobarometer yang dulu, bentar saya jelaskan dulu, jangan dipotong dulu. Bagaimana Indobarometer yang kampanye 3 periode selama bertahun-tahun dan menutup lembaga surveinya, tiba-tiba buka lagi. Atau katakanlah misalnya Populi, ya, yang milik Niko Haryanto kalau saya nggak salah atau di belakangnya, yang merupakan bawahan dari Pratikno misalnya. Itu contoh-contoh saja. Lalu apa yang ketiga yang menjadi patut kita pertanyakan? Yang namanya metodologi itu sama saja semua lembaga survei, tetapi bisa diintervensi. Pertama melalui apa? Apakah samplingnya sudah benar? Ya, penarikan sampling ini menjadi kunci. Ya, konsistensi terhadap sampling menjadi kunci. Kalau samplingnya ditarik dengan benar dan dilakukan dengan konsisten, maka seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi ketika sampling diintervensi, baik oleh eksternal maupun internal, ada masalah di situ. Ya, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, apalagi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu, ya, mengarah atau katakanlah merujuk gitu, ya, atau menginsinuasi, itu pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda, ya. Lalu apalagi yang keempat, ya, tentu ini terkait dengan katakanlah bagaimana dia menganalisis. Gitu, ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa diintervensi, bisa di berbagai negara sudah dibuktikan. Bang Deddy, Dan kita buktikan juga misalnya terakhir kita buktikan waktu pilkada 2012 Pak Jokowi itu terbukti semua lembaga survei salah. Lalu kita buktikan waktu 2014-2019 survei-survei menyatakan Pak Prabowo itu menang gitu loh, ada gitu loh. Jadi apakah lembaga survei bisa disetir, bisa diintervensi? Sangat bisa. Terbukti di Indonesia, terbukti di Amerika, di Inggris. Mas Anggoro, terbuktikah di Indonesia lembaga survei bisa diintervensi, dikritisi bagaimana metodenya, siapa kemudian yang ada di balik lembaga survei menjadi konsultan politik? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Kritik-kritik yang dilayangkan kepada lembaga survei itu penting karena itu bagian dari kontrol publik. Karena banyak sekali lembaga survei di Indonesia dan tidak saling berhubungan mereka. Sementara dituntut semuanya harus memiliki akurasi yang baik gitu. Karena untuk menjaga nama baik sesama lembaga survei. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang jika kita melihat hasil survei, datanya bagus bagi salah satu pihak,
itu sebenarnya kita tidak sedang ingin memberikan angin surga. Nah, sebaliknya, jika datanya itu negatif bagi salah satu pihak, kita sebenarnya tidak ingin mengabarkan besok itu akhir dunia, bukan. Jadi ini bukan soal itu, tapi lembaga survei tugasnya untuk menangkap fenomena di masyarakat, bagaimana opini publik yang muncul pasca terjadi fenomena itu. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya, survei Pilpres ini kan tidak ujuk-ujuk bulan ini saja. Bahkan sejak tahun lalu kita sudah mulai mensurvei. Mei 2022, September 2023 itu Ganjar unggul misalnya. Kemudian Januari bahkan juga demikian. Ganjar di angka 37%, Prabowo 25%, Anies 20-an%. Kemudian menginjak bulan Mei itu juga terjadi fenomena-fenomena berkaitan dengan isu penolakan Piala Dunia misalnya, atau isu-isu yang lainnya gitu. Setelah Ganjar dideklarasikan, kita menguji bagaimana tanggapan publik gitu ya atas isu-isu itu gitu. Ternyata dampaknya atas isu itu negatif bagi Ganjar yang kita tangkap waktu itu. Jadi kita menangkap, capture fenomena yang terjadi itu kita sampaikan ke publik. Atas dasar isu-isu ini berdampak bagi elektabilitas kandidat. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, bulan Juni, Juli hingga Oktober, kemudian terjadi soal isu dinasti yang mengarah kepada Prabowo Gibran, isu ketidakmampuan Gibran, ya, isu pasca putusan MK gitu ya. Kemudian kita uji lagi. Nah, ternyata dampaknya positif bagi Prabowo Gibran, tidak justru negatif. Ini kan fenomena-fenomena yang perlu kita sampaikan ke publik. Kalau isu negatif pada bulan Mei itu mempengaruhi Ganjar dari sisi negatif, sekarang justru sebaliknya bagi Prabowo. Apakah ini sedang memberikan sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para kandidat? Ya, tugas lembaga survei adalah memotret dan menyampaikan kembali kepada masyarakat. Berarti Mas Anggoro membantah bahwa ada intervensi berkaitan dengan hasil survei dari LSI begitu ya? Siapa yang bisa mengintervensi? Banyak sekali lembaga survei di Indonesia. Yang tone-nya kurang lebih sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, mereka diintervensi satu persatu. Bagaimana cara mengintervensinya? Saya sepakat bahwa seringkali ya lembaga survei itu dituntut untuk memastikan quality control-nya bagus. Karena memang dalam survei ada juga yang errornya gitu ya. Tadi sampaikan soal metodologi oleh Bang Deddy. Ada namanya sampling error, ada non-sampling error gitu ya. Jadi lembaga survei yang kredibel biasanya memiliki quality control yang cukup agar datanya akurat. Nah, memastikan, contoh saja ini ya, memastikan quality control yang baik untuk memastikan sampling errornya bisa direduksi atau diminimalisir, itu ada tim witness. Jadi memastikan tim yang bekerja di lapangan melakukan pengambilan sampel dengan metode yang tepat. Nah, ada non-sampling error. Non-sampling error juga memastikan begitu. Kita perlu spot check atau bahkan call back gitu, memastikan wawancara terjadi gitu. Karena seringkali kalau ini tidak dilakukan, banyak yang istilahnya di kalangan surveyor itu umum istilahnya survei di bawah pohon gitu. Survei itu bisa dilakukan sampai 1 jam atau bahkan lebih. Tapi kalau hanya 10-15 menit bisa dipastikan itu terjadi kesalahan di sana. Salah satunya begitu. Oke, baik Bang Jansen, tentu kita juga ingin tahu tanggapan dari tim Prabowo Gibran atas kemudian kritik yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tapi nanti ya usai jeda Bang Jansen kami kembali untuk Anda pemirsa.